wa ta'ala. Dialah Allah Al-Khaliq yang maha pencipta, Al-Mudabbir yang maha pengatur. Dialah Allah As-Sari yang berhak membuat aturan dan undang-undang. Dengan segala nikmat dan karunia-Nya lah kita semua jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala bisa berhadir ke dalam masjid ini dalam rangka melaksanakan ibadah solat Isya berjamaah yang insyaallah nanti akan kita lanjut sekaligus dengan solat tarawih dan witir secara berjamaah. Marilah kita mensyukuri segala karunia dan nikmat dari Allah itu dengan kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, dengan menjalankan segala apa yang diperintahkannya dan meninggalkan segala apa yang dilarangnya. Mudah-mudahan dengan begitu kita tergolong sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berhak mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita telah berada di malam kelima. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan, keistiqomahan untuk menyelesaikan ibadah puasa kita sekaligus tarawih dan witir kita sampai nanti menjelang masuknya 1 Syawal 1445 Hijriah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Quran surah Al-Baqarah Allah mengatakan bahwa puasa ini adalah diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kita supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Jadi tujuan utama daripada ibadah puasa ini bagaimana agar kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sering para ustadz kita, kenapa sering para imam-imam kita itu selalu berwasiat tentang takwa? Karena memang takwa adalah jalan satu-satunya bagi kita untuk bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Maka pastikan diri kita tetap berada di dalam iman dan takwa ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita pulang kembali ke hadapannya. Karena memang semua ibadah yang kita lakukan, baik dari puasa Senin Kamis, salat duha, salat tahajud, salat sunnah qobliyah subuh, puasa Senin Kamis, zakat, infak, sedekah, semuanya hanya bertujuan satu, bagaimana agar seluruh ibadah itu menjadikan kita menjadi hamba yang beriman dan bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian dirahmati Allah, maka di dalam ayat itu Allah mengatakan ayyaman ma'dudah, bahwa puasa Ramadan ini hanya di hari-hari tertentu saja. Tidak setiap bulan Allah jadikan menjadi puasa Ramadan. Hanya 1 bulan di antara 12 bulan yang Allah menjadikan bulan Ramadan. Imam Ibnu Katsir mengatakan di dalam tafsirnya, kenapa dijadikan begitu? Supaya manusia ini tidak merasa bosan. Kalau setiap hari kita puasa Ramadan, tentu kita akan merasa jenuh dan bosan. Itulah hikmah daripada kenapa puasa Ramadan itu hanya 1 bulan dalam 12 bulan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa kalau ada di antara kita yang sakit atau dia sedang musafir, maka bolehlah mengganti puasanya dengan membayar fidyah atau mengganti dengan di hari lain. Kenapa harus diganti di hari lain? Karena Allah mengatakan walitukmilul iddah, sempurnakanlah bilangan puasa kalian. Kalau puasa tahun ini mungkin 29 atau 30, kalau ada yang tertinggal 2, 5 atau 10, maka supaya genap hitungan puasa kita itu, maka yang tertinggal itu harus diganti. Itulah kenapa bunyi ayatnya mengatakan walitukmilul iddah, dan sempurnakanlah bilangan daripada hari puasa kita itu. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ibadah puasa ini telah Allah ringankan kepada kita, di mana ibadah puasa ini dulunya adalah sangat berat. Kenapa saya katakan berat? Karena dulu di awal-awal bulan puasa itu diturunkan adalah ketika seseorang itu telah tertidur setelah sholat Isya, maka dia tidak boleh lagi makan dan minum. Asal sudah tertidur setelah sholat Isya, tidak boleh lagi makan dan minum sampai besok menjelang berbuka kembali. Itulah beratnya puasa di zaman dulu. Kemudian juga begitu antara suami dan istri. Asal dia sudah tertidur setelah Isya, tidak boleh lagi. Makanya ada sahabat yang keceplosan, kemudian menemui Rasulullah SAW. Apa kata sahabat itu? Ya Rasulullah, aku silap dan lupa. Ini bagaimana? Maka Rasulullah tidak bisa menjawab.
Karena sahabat tadi tidak bisa menahan hawa nafsunya. Turunlah surah Al-Baqarah ayat 187. Maka bunyi ayatnya, uhilla lakum lailatas syamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Dihalalkan bagi kalian pada malam hari antara suami dan istri itu rafas. Antara suami dan istri. Allah karena wa antum libasul lahunna, dan kamu adalah pakaian bagi istrimu, kata Allah. Maka semenjak itu, inilah puasa yang kita lakukan hari ini. Bawa 10 kali hunang udah terpodom dung salat isya. Marpu pujadi karijotko nadong larangan sampai masuk waktu imsak. Maka puasa ini telah Allah mudahkan bagi kita. Maka bunyi ayat sebelumnya Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Dan Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan. Makanya kalau ada yang sakit, boleh tidak puasa. Di dalam ayat itu Allah tidak menyebutkan sakitnya apa. Asal dia sakit, yang sakitnya itu memberatkan dia untuk melaksanakan ibadah puasa, maka boleh dia tidak berpuasa. Atau kalau seseorang dalam keadaan musafir, maka juga boleh dia tidak berpuasa, tetapi diganti di hari lain atau dengan membayar fidyah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dulu juga awal puasa ini turun masih bersifat pilihan. Makanya bunyi ayatnya mengatakan wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amun miskin. Dan bagi siapa yang merasa berat untuk melakukan puasa. Jadi zaman dulu ada orang dia sehat secara fisik, tidak sakit, tidak dalam musafir, sehat secara fisik, tetapi berat untuk melakukan ibadah puasa, maka kata Allah dulu boleh. Maka dulu puasa ini awal-awal turun masih bersifat pilihan. Boleh puasa, boleh tidak puasa. Tetapi kalau jamaah tidak puasa, maka diganti dengan membayar fidyah. Satu orang fakir miskin diberi makan 1 hari. Makanya bunyi ayat berikutnya mengatakan, "Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairullah." Maka siapa yang berbuat baik, maka kebaikan itu baginya. Imam Ibnu Katsir menjelaskan tentang ayat ini. Kalau tadi misalnya tinggal puasa 1 hari, kemudian kita membayar fidyah dengan memberi makan fakir miskin 1 orang, maka bolehlah kita lebihkan lebih dari 1 orang. Maka siapa yang beri makan fakir miskin lebih dari 1 orang 1 hari, sebagai ganti daripada puasa yang ditinggalkan, maka itu kebaikan, kata Allah. Faman tatawwa khairan, maka dia adalah kebaikan. Fahuwa khairullah, maka kebaikan itu bagi dia. Wa antasumu khairul lakum, dan berpuasa itu lebih baik bagimu in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Makanya begitulah perjalanan sejarah daripada ibadah puasa Ramadan ini sampai turunnya Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Maka siapa di antara kalian yang melihat bulan, maka hendaklah dia berpuasa. Semenjak turunnya ayat ini, maka puasa bukan lagi menjadi pilihan, tetapi menjadi kewajiban, kecuali bagi 2 kategori tadi, yaitu bagi orang yang sakit atau dalam keadaan musafir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu marilah kita bersemangat dalam melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib, terutama di bulan Ramadan ini. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang sunnah, termasuk dengan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran hukumnya adalah sunnah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, membaca Quran hukumnya adalah sunnah. Jadi seberapapun kita hafal Al-Quran, kalau ada di sini ibu-ibu atau anak-anak kami yang hafal Quran 30 juz, hafal 30 juz, hukumnya tetap sunnah di mata Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan berubah sampai hari kiamat. Jadi membaca Quran itu hukumnya sunnah, menghafal Quran hukumnya sunnah. Apakah menghafal Quran tidak bagus? Bagus. Tetapi mengamalkan isinya adalah wajib. Membaca Quran hukumnya sunnah, mengamalkan isinya adalah wajib. Maka jangan sampai terbalik-balik amal ibadah kita, mengerjakan yang sunnah dan meninggalkan yang wajib. Banyak orang mungkin dia tahajudnya tak pernah tinggal, tapi tidak pernah sholat subuh. Nah, ini berarti mengerjakan yang sunnah, meninggalkan yang wajib. Termasuk ibu-ibu, puasa Senin Kamis adalah sunnah. Berbakti kepada suami yang bagi masih punya suami adalah wajib. Jangan sampai ibu-ibu gara-gara mengerjakan yang sunnah meninggalkan yang wajib.
Nah, itulah pentingnya kita berilmu sebelum beramal. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan kelak di hari akhirat ada satu pintu yang bernama Babur Royan. Bahwa yang memasuki Babur Royan itu adalah orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa dan senantiasa berpuasa. Maka nanti akan dipanggil pada hari akhirat orang-orang yang senantiasa beribadah puasa, kemudian mereka akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala melalui pintu Ar-Royan, dan setelah masuk daripadanya orang yang terakhir maka ditutuplah pintu itu selamanya. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan ibadah puasa Ramadan kita, dengan bacaan Quran kita tergolong sebagai hamba yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah nanti Allah masukkan kita ke dalam surganya, surga jannatun tajri min tahtihal anhar, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai khalidina fiha abada, yang orang-orang beriman kekal di dalamnya, yang surga itu kata Allah uiddat lil muttaqin, hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka yang bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala hanyalah orang yang bertakwa. Oleh karena itu peganglah takwa itu. Jangan pernah dilepaskan takwa kita. At all cost, by all means, dengan segala risiko, dengan segala tenaga dan kekuatan, pertahankan iman dan takwa kita. Jangan korbankan takwamu demi meraih dunia. Jangan korbankan takwamu demi meraih jabatan. Jangan korbankan takwamu demi memperturutkan dunia yang hanya bersifat sementara. Mudah-mudahan kita semua tergolong sebagai hamba Allah yang bertakwa, yang Allah masukkan ke dalam surganya tanpa hisab. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja penyampaian dari Al-Fakir. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.